Oke, quick video. Kali ini gue mau kasih tahu lu gimana caranya untuk install Windows Subsystem for Linux ya. Di video ini gue juga bakal jelasin apa aja yang bakal gue install kalau gue pakai WSL untuk development, dan juga nanti gue bakal kasih tahu lu apa sih sebenarnya benefit dibandingkan lu pakai Linux biasa atau enggak lu pakai Windows murni gitu ya tanpa WSL. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya. Yang pertama yang lu harus lakuin untuk install WSL adalah lu buka Start ya. Terus search aja terminal. Ya, ini bakal ngebuka terminal window lu. Yang di sini ada PowerShell. Yang lu lakuin di sini adalah lu tinggal ketik aja WSL --install. Nah, by default ini akan nge-install Ubuntu ya, salah satu distribution dari Linux gitu. Kalau misalkan lu nggak mau pakai Ubuntu ya, mau pakai distribution lain, sebenarnya ada caranya ya. Ini gue bakal new tab dulu. Terus tinggal ketik aja WSL --list --online. Nah, ini bakal nge-list nama-nama distribution yang bisa lu pakai untuk WSL ya. Nah, kalau misalkan gue mau install distribution lainnya, misalkan gue tinggal ketik WSL --install -d atau distribution, terus nama distribution yang lu mau. Misalnya di sini gue mau Kali Linux. Nah, ini kalau gue enter, nih bakal install Kali Linux. Ya, tapi karena gue udah install Ubuntu, jadi gue nggak perlu. Oke. Kita sambil nunggu aja nih, lagi install, sebentar lagi. Oke, sekarang kita udah selesai install WSL-nya ya, dan sekarang bakal diminta untuk bikin user account Unix ya. Nah, ini adalah akun yang ada di dalam Linux tuh, dan ini nggak harus sama dengan yang lu pakai di Windows. Jadi misalkan gue di sini mau rename, jadi Harbinger. Nah, nanti akan diminta juga password, lagi-lagi nggak harus sama dengan yang lu pakai di Windows. Di sini gue bakal pakai password sendiri aja. Dan ya, sampai di sini artinya adalah WSL lu sudah ready dan juga udah bisa dipakai untuk apapun itu ya, karena ini udah di dalam Linux. Oke, sekarang yang lu harus lakuin adalah restart komputer lu. Oke, di sini gue udah restart komputer gue ya, dan sekarang yang lu harus lakuin adalah ke start lagi, buka terminal, dan di sini dia bakal ngebawa lagi ke PowerShell ya, karena ini defaultnya, dan di bagian atas sini ada panah ke bawah, tinggal klik aja. Terus nanti akan ada option baru yaitu Ubuntu ya. Dan ini kalau lu klik, ini lu bakal ada langsung di dalam WSL-nya. Nah, karena ini pertama kali gue nge-launch, ini dia agak lama karena dia harus nge-start dulu ya WSL-nya. Nah, kalau udah kayak begini berarti udah selesai dan WSL-nya udah siap lu pakai. Nah, sekarang gimana sih caranya nge-install DevTools atau aplikasi di dalam WSL-nya ini ya? Nah, caranya sebenarnya simpel ya, karena ini sebenarnya Linux ya, berarti kita tinggal pakai komen-komen yang ada di Linux. Nah, misalnya kalau gue pribadi, gue bakal perlu yang namanya Node.js. Jadi, untuk Node.js sendiri, untuk di Linux terlebihnya ya, itu gampangnya pakai NVM misalnya. Nah, ini tinggal klik aja di websitenya kalau di NVM ya. Tinggal get started. Nah, karena gue pakai WSL ya, pastinya gue pakai NVM shell. Jadi kita langsung aja ke NVM shell installation. Dan di sini tinggal copy aja link yang paling atas ini. Oke, gue copy dan gue paste. Nah, oke, ini NVM-nya udah selesai di-install, dan ini disuruh ya, close and reopen your terminal to start using NVM. Oke, gue tinggal bikin window baru aja, terus klik Ubuntu. Dan di sini kalau misalkan gue pakai NVM, nah ini sudah kelihatan ya. Nah, sebenarnya si NVM ini cuman sebagai ini ya, manajernya aja untuk Node.js. Nah, untuk install Node.js-nya, misalkan gue mau versi yang LTS, gue bisa run aja ini nih, nvm install LTS. Tinggal enter, terus installing. Oke, kelihatannya udah selesai di-install ya Node.js-nya. Mungkin gue coba ketik dulu Node. Oke, ini udah masuk ya. Lanjutnya, gue pengen coba ngetes Node.js-nya beneran bisa apa enggak dengan bikin feed project baru, misalkan. Kita getting started. Terus, nah ini ya, tinggal npm create feed at latest.
bisa dilihat ya di sini feed project gue udah bisa kebikin dan juga ini sudah running ya. Nah, kalau misalkan gue kontrol klik di link ini, ya ini dia bakal ngebuka server lokalnya ya, yang lagi running gitu. Nah, selain itu, gue juga mau kasih tahu lu gimana caranya untuk ngoding pakai WSL ini ya. Nah, contohnya tadi gue udah bikin project ya. Ini kalau gue ls, gue udah ada project namanya feed project gitu ya. Nah, gue bisa change directory ke feed project yang ada di sini. Tinggal enter. Nah, sekarang gue ada di dalam feed project. Nah, pastiin lu udah install VS Code ya. Kalau dalam case gue ini, gue udah install VS Code. Kalau lu nggak ngerti caranya, tinggal searching aja, googling aja. Dan di sini, gue bisa langsung pakai code spasi titik. Nah, artinya adalah buka VS Code di directory ini. Tinggal enter aja. Nah, di sini dia bakal install VS Code Server ya. Kita tunggu aja. Nah, kalau udah dia akan start VS Code sendiri. Kayak begini contohnya. Dan di sini bakal kelihatan nih running in Ubuntu WSL 2. Nah, kalau gue buka terminalnya, yang dimana shortcutnya itu Ctrl tilde ya. Nah, ini bisa dilihat ya, dia langsung ada di dalam WSL-nya itu, jadi nggak ke Windows lagi. Nah, kalau gue run di sini, npm run dev, nah dia juga langsung akan start juga ya, kayak tadi lagi. Gitu. Nah, syaratnya adalah, kalau lu mau pakai begini, yang harus lu install itu adalah extension yang namanya WSL. Nah, ini, pastiin ini udah diinstal, dan setiap kali lu buka terminal dan ketik code titik, itu akan ngebuka VS Code kayak gini, dan juga terminalnya pakai WSL. Selain itu, gue sehari-hari tuh pakai GitHub ya, untuk development gue. Nah, gue bakal perlu yang namanya GitHub CLI. Nah, kita coba aja di sini GitHub CLI. Nah, karena gue nggak mau pakai buat Windows, kita klik aja View Installation Instructions. Nah, di sini ada pilihannya ya untuk Linux dan Unix, karena kita emang pakai WSL ya, Linux. Kita klik yang Debian dan Ubuntu dan segala macamnya. Terus, nah to install, kita tinggal copy link ini aja. Kita balik ke terminal, terus kita paste. Dan di sini dia bakal butuh password ya. Ini password yang lu bikin pada saat lu setup WSL pertama kali. Oke, kelihatannya udah selesai. Kita coba aja GH ya. Ini untuk ngebuka GitHub CLI-nya. Dan kita bisa lihat udah jalan ya. Nah, selain itu, gue juga mau kasih lu satu tips kecil ya, biar ngebantu lu untuk ngebuka WSL dengan cepet. Yaitu caranya adalah lu bisa ke start, terus ketik aja Ubuntu ya, karena lu pakai Ubuntu, terus tinggal pin to taskbar. Nah, jadi Ubuntunya tuh akan ada di taskbar lu. Dan setiap kali lu klik, dia akan ngebuka terminal langsung di WSL-nya tanpa perlu klik arrow bawah ini. Selanjutnya, karena gue pakai GitHub, ya gue juga bakal perlu Git. Nah, untungnya untuk WSL ini, dia bakal udah ada terinstall Git ya, jadi kita nggak perlu install apa-apa lagi. Nah, mungkin selanjutnya gue mau install pnpm. Nah, coba kita search aja pnpm. Nah, di sini kita getting started, terus installation ya. Nah, karena kita pakai Linux ya, kita klik aja yang on POSIX systems. Nah, ini tinggal sama kayak NVM, kita tinggal copy aja. Kita paste. Dan kita bisa lihat dia langsung ke install ya, gampang banget. Dan kalau gue buka Ubuntu lagi, harusnya udah bisa pnpm dan ya, sudah berhasil. Nah, terakhir yang gue mau install itu adalah namanya Nautilus ya. Nah, Nautilus ini sebenarnya kayak file explorer yang ada di dalam Linux gitu. Jadi gue nggak harus apa-apa pakai terminal aja gitu. Nah, caranya adalah kita tinggal ketik aja, kalau pakai Ubuntu ya, sudo app. Nah, app ini adalah package manager yang dalam Ubuntu ya. Jadi kalau lu nggak pakai Ubuntu, ini akan slightly berbeda. Terus tinggal spasi install, lalu Nautilus. Lagi-lagi, dia akan minta password. Ini password yang sama lu setup di awal. Nah, nih, dia akan upgrading dan installing beberapa hal. Kita tinggal tekan yes. Oke, Nautilusnya udah selesai diinstal ya. Nah, sekarang kalau misalkan gue ketik Nautilus,
Nah, dia akan ngebuka ini ya, file explorer yang dipakai sama Ubuntu gitu. Nah, jadi si Nautilus ini sebenarnya natifnya di Linux ya, dan ini karena dia WSL, kita bisa nge-run dia di dalam Windows gitu, jadi cukup keren ya. Oke, kita udah selesai untuk install WSL, dan juga tadi gue juga udah setup untuk misalkan development gue gitu ya. Nah, tapi lu mungkin mikir, apa sih sebenarnya keuntungan lu pakai WSL dibandingkan dengan Windows gitu? Nah, sebenarnya ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama adalah DevTools itu bener-bener bakal works better di Linux dibandingkan dengan di Windows gitu. Kayak misalkan tadi gue kasih contoh, untuk install Node.js, PNPM, GitHub CLI itu gampang banget dan cepat banget gitu. Terus juga keuntungan kedua ada package manager ya. Nah, ini lebih populer di kalangan Linux ya, karena emang untuk install aplikasi di Linux itu emang jauh lebih gampang pakai package manager. Ya, sebenarnya Windows juga ada package manager ya, pakai Winget namanya, cuman nggak gitu populer dan ya cukup ribet gitu. Dan itu keuntungan yang ketiga adalah karena lu pakai WSL ya, WSL itu Linux, lu akan lebih match dengan apa yang ada di server lu gitu, karena kebanyakan server sekarang pakai Linux. Lu mungkin mikir juga kenapa nggak pakai langsung Linux aja gitu. Nah, ada dua kelebihan kenapa lu pakai WSL ya dibandingkan lu langsung Linux murni. Ya, yang pertama lu bisa tetap ngejalanin aplikasi Windows gitu. Misalkan kalau di gua pakai Figma tiap hari, dan juga untuk editing gue pakai DaVinci Resolve, itu lebih works di Windows dan kurang gitu works di dalam Linux. Dan juga mungkin beberapa dari lu mikir untuk nge-dual boot gitu ya, tapi kayaknya males juga setupnya, takut ada yang salah segala macem. Dan WSL ini simple banget dan nggak perlu dual boot lagi jadinya. Dan itu aja untuk video kali ini. Gua harap video ini berguna bagi lu ya, apalagi untuk lu developer-developer yang lagi belajar atau enggak yang udah kerja atau lagi bikin aplikasi sendiri ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena gua kedepannya bakal bahas lebih banyak terkait front end dan juga development in general ya. Sampai jumpa di video berikutnya.